Baik, yang saya menjelaskan pertama adalah, secara tren, seperti yang dikatakan dari menteri juga bahwa akan menjadi sangat sulit untuk memiliki rumah, dikarenakan dengan inflasi dan hal-hal lain sebagainya. Cuman dari pengamatan kami, apa yang terjadi di portal kami, khususnya di rumah123.com, adalah kita tetap memiliki peningkatan di minat terhadap rumah. Tetap ada peningkatan minat terhadap rumah, baik itu rumah primary meskipun second. Yes, ada beberapa daerah yang peningkatannya itu melebihi dari daerah yang lain secara minat. Tapi overall, selebihnya tetap memiliki peningkatan secara minat. Oke, jadi sebenarnya secara umum ada terjadi peningkatan ya seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian. Nah, tapi kalau misalkan untuk rumah mewah nih, tren penjualannya seperti apa sih? Karena kalau kita lihat memasuki tahun 2022 ini kan sejalan juga dengan pemulihan ekonomi. Apakah sudah mulai bergeliat atau justru masih tersungkur nih seperti dengan masa-masa awal pandemi? Dibandingkan dengan awal pandemi, pastinya saat ini sudah lebih meningkat. Cuman ini kita juga menyadari bahwa masih ada banyak pembeli yang masih was-was nih dengan kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. Apakah recovery period dari pandemi ini sudah selesai? Apakah kita sudah mulai dalam pertumbuhan ekonomi yang makin positif? Kita lihat growth, tapi growth-nya masih sangat was-was. Oke, di tengah masih was-was kalau misalkan dari riset dari Anda, berapa persen sih peningkatan penjualannya di tengah momentum pemulihan ekonomi ini? Tingkatan penjualan, khususnya kita kalau membahas properti mewah ya. Properti mewah itu berarti yang dikatakan sebelumnya adalah di atas angka 5M. Oke. Tadi kan 5 sampai 10M. Kalau di atas 5 sampai 10M, peningkatannya masih sangat minim. 2 sampai 5%. Kita malah melihat penumbuhan itu di properti menengah. Properti menengah itu yang pertumbuhannya 10 sampai 15%. Mhm. Oke, jadi masih ada peningkatan sekitar 2-5% meskipun di tengah masyarakat yang mungkin was-was dengan ketidakpastian ekonomi yang dihadapi saat ini. Nah, tapi kalau dari peningkatan penjualan saat ini, rata-rata nih berdasarkan riset dari Anda ini untuk apa sih? Apakah untuk investasi atau justru untuk dijadikan hunian? Silakan Pak Barat. Saat ini untuk menjadikan hunian. Oke, jadi memang masih banyak untuk hunian. Ibu Nina sudah tersambung Betul. juga bersama kami. Bu Nina, saya ingin menanyakan Iya. pendapat yang sama. Dari riset Anda, bagaimana sih kondisi penjualan rumah, khususnya rumah mewah second nih? Apakah Anda melihat ada peningkatan dibandingkan dengan sebelum pandemi, dan ini peningkatannya bisa berapa persen sih di tengah momentum pemulihan ekonomi? Oke, untuk rumah hunian ya, kalau saya biasa kan memegang area daerah Pondok Indah dan Kebayoran Baru. Sekarang ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Kenaikannya sekitar 20% ya, 20 Oke. sampai 25%. Mhm. Jadi semakin ke sini udah semakin membaik. Begitu. Oke, jadi peningkatannya bisa dikatakan cukup signifikan ya Bu Nina ya. Nah, ini kalau misalkan Betul. dari area yang Anda tangani itu Pondok Indah dan juga Kebayoran Baru. Nah, ini range harganya ini di kisaran berapa rupiah sih Mbak Nina? Ya, kira-kira ya yang saya tanganin itu di atas 10M. Mhm. 10 sampai ada kemarin kita capai itu beberapa udah di atas 30 ya, 30M. Oke, tapi kalau misalkan kita berbicara soal rumah mewah bekas, apakah betul kalau misalkan harga yang dijual ini sebetulnya bisa dikatakan sudah banding harga dibandingkan harga normalnya Bu Nina? Kalau itu boleh saya koreksi ya, Iya. sebetulnya sudah dari awal pas pada saat pandemi itu, saya bilang harga bukan banting ya, lebih ke kan disesuaikan dengan kondisi pemilik rumah ya tentunya ya. Jadi tidak bukan banting harga, untuk harga saya bilang koreksi. Jadi bukan berarti jadi harga menjadi, eee, murah gitu, Mhm. bukan. Oke. Iya. Dari kisaran riset dari Anda atau mungkin pantauan Anda, kalau misalkan memang terjadi penurunan harga, ini bisa di kisaran berapa persen sih penurunan harga rumah mewah second ini? Kalau saya, sepanjang yang saya lakukan sampai sekarang ya, kira-kira itu keturunan kira-kira 10 sampai 15%. Oke, 10 sampai Iya, 15%. Oke, kalau dari Pak Barat betul. sendiri untuk daerah-daerah mana saja sih yang penjualannya ini paling banyak gitu berdasarkan riset dari Anda?
Mbak, kalau riset dari kita lihat secara keseluruhan ya. Secara di Indonesia ada beberapa kota yang memang kita lihat growth-nya itu sangat tinggi Mhm. dari sisi minat. Itu khususnya misalnya Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, itu kita lihat growth-nya tinggi. Bengkulu itu tinggi. Kalau kita lihat secara di DKI-nya sendiri, pastinya di Jakarta Selatan, Pondok Indah, dan sebagian dari Jakarta Utara, itu yang menunjukkan peningkatan secara minat. Mhm. Tapi betul nggak sih Pak Barat kalau dari riset Anda, kalau misalkan tadi Bu Nina koreksi gitu ya ke bawah bukan banting harga. Nah kalau dari pantauan Anda nih harga-harga rumah mewah yang dijual nih bisa dikatakan banting harga atau sebetulnya ini penurunannya masih sekitar 10% sampai 15%? Saya setuju yang dikatakan Mbak Nina sebelumnya. Ini nggak ada istilah banting harga. Mhm. Istilah harga itu ditentukan dari kondisi pemiliknya saat itu. Cuman perubahannya memang sangat konstan di antara 10 sampai 15, maksimum 18-20%. Oke. Saya jarang banget mendapatkan properti yang drop harga lebih jauh dari itu. So memang kami tidak menggunakan kata banting harga nih di sini. It's more itu koreksi harga Oke. sih khususnya.